Cerita berlanjut ke part 8. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini untuk kalian tonton. Cerita part 8 ini akan menceritakan lanjutan dari cerita part ke-7. Buat teman-teman semuanya yang belum nonton video yang sebelumnya, silahkan ditonton dulu sebelumnya video ini di part ke-7 biar kalian tahu jalur ceritanya seperti apa. Dan untuk yang sudah menonton, silahkan disimak video ini sampai habis karena ini akan menarik sekali untuk kita bahas. Oke, terima kasih banyak. Part ke-7 kemarin rame banget yang minta untuk dilanjutin. Insya Allah kalau misalkan aku selalu sehat dan aku selalu bisa mempunyai ide, aku bakalan lanjutin setiap hari. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menunggu semua karya yang disuguhkan oleh channel Duniaku. Dan aku minta tolong sama kalian semuanya, teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu channel aku biar aku makin semangat untuk bikin konten. Dan jangan lupa juga video ini kalian klik like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman kalian yang ingin mendengarkan cerita yang ada di channel Duniaku. Terima kasih banyak. Untuk part ke-8 akan aku lanjutkan. Simak baik-baik video ini sampai habis dan mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Di part ke-7 kemarin, saya sudah menceritakan bahwasanya ada satu kejadian yang mana kejadian ini memang tidak ada kehendak dari dua orang ini. Tapi karena mereka ini bertanggung jawab dengan tugasnya yang diemban, maka mereka pun memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk teman-teman dekatnya dia dan termasuk sama pak bosnya sendiri. Nah di sana mereka pun berdiskusi dan akhirnya ketemulah jalan titiknya. Dan nanti Fajri akan didampingi oleh teman Mas Dion yang ada di sana, dan dia yang akan mengarahkan apa yang nantinya dikerjain sama si Fajri. Nah pada saat itu Fajri pun senang menerima tawaran ini dan dia juga nggak mau bikin khawatir orang-orang yang ada di Jakarta. Dan di sana mereka berdua hidup dengan penuh semangat dan Fajri pun selalu merawat Mas Dion dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan di sana Fajri pun mengaku bahwasanya Mas Dion ini adalah kakaknya dia dan dia adalah adiknya. Dan orang-orang yang ada di sana beranggapan bahwasanya dia itu adalah adik kakak, karena mereka juga nggak terlalu beda jauh umurnya dan nggak terlalu beda jauh juga tampangnya, sama-sama cakep. Dan orang nggak bakalan tahu kalau misalkan dia bukan orang lain gitu. Singkat cerita, di hari pertama mereka istirahat. Di hari kedua, Mas Dion tetap lemes, belum bisa untuk bergerak terlalu cepat. Dan kalaupun dia mau gerak, kalaupun dia mau makan, atau kalaupun dia mau jalan, dia benar-benar harus dibopong atau dia harus benar-benar ada yang dampingin. Kalau nggak dia bisa jatuh. Jadi seperti itulah kondisinya, yang benar-benar lemes banget, yang kalau misalkan dibilang itu kayak stroke. Bisa jadi. Cuman mereka tuh selalu mengkonsultasikan ini ke petugas kesehatan, yang mana setiap beberapa hari sekali itu nanti akan diperiksa terus, karena Mas Dionnya nggak mau tinggal di rumah sakit atau menginap di rumah sakit. Kalau misalkan dia menginap di rumah sakit, otomatis laporan ini akan muncul atau laporan ini akan ada di kantornya yang ada di Jakarta. Dan kalau misalkan seperti itu terjadi, orang-orang yang ada di Jakarta bakalan panik dan dia bakalan nyuruh untuk Mas Dion balik lagi ke sini. Dan itu dia nggak mau kejadian seperti itu. Nah singkat cerita, mereka pun berusaha untuk menutup mulut, dan Fajri pun dengan sukarelanya merawat Mas Dion selama beberapa hari ke depan. Oke, di hari kedua ini adalah masuk ke dimana Fajri harus ikut dengan temannya Mas Dion untuk survei lokasi dan mengerjakan proyeknya. Seperti itu. Kira-kira pekerjaannya seperti itu. Nah, di hari keduanya ini Fajri pun dijemput oleh salah satu temannya Mas Dion yang bernama Rama. Nah, Rama ini yang akan mengantarkan atau yang akan menemani si Fajri ketika ada di proyek ini. Oke, singkat cerita, Mas Dion pun memberikan nomor telepon Rama ini kepada Fajri, dan Mas Dion bilang seperti ini. Fajri, iya mas, minta tolong ambilin handphone saya dong. Sebentar, ini. Nanti saya akan kirimin nomor telepon Rama untuk kamu, dan kamu silakan telepon Rama
Dan kemarin saya sudah bilang sama Rama minta tolong digantiin posisi saya, dan Rama sudah tahu apa yang dikerjain dan apa aja tugas yang saya berikan. Dia udah paham, dan nanti saya minta tolong ya sama kamu, nanti tolong ikuti apa yang dikasih tahu sama Rama ya. Ya Mas, Mas masih ada yang gak enakan badannya? Alhamdulillah enggak. Makasih banyak ya kamu udah ngerawat saya 2 hari ini. Iya, yang penting Mas sehat. Yang penting Mas selalu bisa ngasih tahu sama saya apa aja yang Mas rasain, nanti kasih tahu sama saya ya. Kira-kira kalau misalkan saya berangkat sekarang, pulangnya jam berapa ya Mas? Ya paling nanti kamu pulang jam 2 atau enggak jam 3, atau bisa lebih sih. Kadang saya juga pernah pulang sore jam 5 atau jam 6-an. Tergantung, kalau misalkan selesainya cepat, ya dia bakalan pulang cepat. Tapi kalau misalkan masih lama, ada yang masih bisa dikerjain, itu bakalan diselesain hari itu juga, seperti itu. Semangat ya. Saya yakin kok kamu bakalan bisa. Iya Mas, makasih ya. Iya. BTW tadi aku udah masakin Mas makanan. Nanti kalau misalkan Mas mau makan, aku taruh di sini aja kali ya, biar dekat, biar Masnya nggak terlalu jauh ke sana buat ngambil. Udah, nanti saya bisa jalan kok, saya ke sana. Nggak usah, jangan jalan. Saya bilang jangan jalan. Nanti kalau misalkan Mas jalan jatuh, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Udah Mas tidur aja di sini. Kalau misalkan mau makan paling duduk doang. Terus habis itu makanannya ada di sini, di samping meja ini aja ya. Saya taruh di sini ya. Obatnya juga udah, terus ini makanan. Terus kalau misalkan mau cemilan, aku taruh di sini juga. Udah deh, pokoknya udah lengkap. Apalagi ya? Ya udah deh, itu aja. Kira-kira kalau misalkan dari apartemen ini ke lokasi itu jauh nggak sih Mas? Kira-kira 15 kiloan deh. Jauh ya Mas ya? Ya lumayan. Nanti kalau misalkan Mas butuh apa-apa, ngomong sama siapa dong? Enggak, saya juga bisa kok sendiri. Udah gak apa-apa, Mas jangan keluar ya. Udah di dalam aja. Saya titipin sama security aja kali ya. Biar nanti ada apa-apa, saya telepon security untuk minta tolong. Udah, Fajri, saya gak apa-apa kok. Itu si Rama udah nelpon deh kayaknya. Oh iya bentar, saya angkat dulu. Halo, Mas Fajri ya? Iya Mas, saya udah di bawah. Mau saya ke atas atau saya tunggu di bawah aja? Bentar, saya siap-siap ya Mas. Bentar, saya tunggu. Tunggu bentar. Mas Dion, Mas Ramanya udah di bawah. Ini saya berangkat nih. Ya udah berangkat. Semangat ya, hari pertama kamu. Semoga menyenangkan. Ya Mas, makasih ya. Iya, aku pamit dulu. Kalau misalkan ada apa-apa, kasih tahu aku ya. Iya, hati-hati. Mas, kuncinya aku bawa ya. Boleh gak aku kunci dari luar? Jangan, gak boleh. Ih, udahlah aku kunci aja di luar ya. Takutnya Mas kemana-mana ntar. Kalau kamu kunci, nanti siapa yang tahu kalau misalkan mau buka pintu? Ya udah deh, kuncinya di Mas. Cuman jangan keluar ya, please. Aku khawatir aja kalau misalkan Mas nanti kemana-mana jatuh atau apa, kan Mas belum kuat ya. Iya udah, tunggu no, Rama udah nungguin tuh, gak enak. Ya udah deh, dah Mas. Iya, hati-hati ya. Iya. Dan Fajri pun berlalu. Singkat cerita, hari ini mungkin memang melelahkan bagi Fajri, karena ini adalah pengalaman pertama kali dia terjun ke lapangan berpanas-panasan, ngelihat project yang akan diselesaikan. Dan dia berpikir bahwasanya oh ternyata Mas Dion ini yang dikerjain sama Mas Dion ketika pergi keluar kota, seperti itu. Ternyata Mas Dion juga orang kuat ya. Dan Fajri pun selalu berpikir bahwasanya Mas Dion emang orang bertanggung jawab, orang kuat, orang sabar banget, dan dewasa banget. Dan benar-benar kayak orang yang idaman banget deh, idaman semua wanita. Gak kerasa ya, ini adalah hari pertama aku di sini. Mas Rama, kira-kira kalau misalkan nanti istirahat jam berapa ya? Paling istirahatnya nanti jam 12. Kamu kalau mau istirahat bareng sama saya aja nanti ya. Ya udah deh Mas, kamu kerjain ini deh.
kamu tolong cek yang ini, terus nanti kamu cek ini, kamu bikin laporannya, terus habis itu terus juga kamu harus ke sana, nanti kamu lihat material yang akan dibahas, yang akan diambil, terus nanti yang akan dibeli lagi apa aja, nanti kamu cek-cek semua ya. Pokoknya jangan sampai ada ketinggalan, pokoknya sisi yang sebelah sana, pokoknya Mas Rama semuanya dijelasin sama dia. Akhirnya Fajri pun dengan semangatnya dan memikir bahwasanya aku harus bikin bangga dan aku harus bikin Mas Dion senyum dengan apa yang aku kerjain hari ini. Dan yang dipikirannya dia waktu itu adalah Mas Dion, bukan Pak Hendra. Dan di hari pertamanya ini Pak Hendra pun gak telepon si dia. Pak Hendra nggak nelpon dan dia nggak tahu sih kalau misalkan Pak Hendra nelponnya si Mas Dion, dia nggak tahu. Cuman karena HP-nya ini ditaruh di kantung celana dan emang jarang banget bisa buka HP karena di sana tuh lokasinya panas banget dan nggak bisa buat ngelihat HP gitu loh karena terik dengan matahari. Dah singkat cerita tuh mereka tuh ya kerja seperti biasa. Nah pas istirahat Rama pun memanggil Fajri. Fajri, sini dulu sebentar. Iya Mas, kenapa? Istirahat dulu yuk. Kita udah selesai, udah mau istirahat. Kayaknya kerjaan udah mulai nggak terlalu banyak. Kayaknya kita pulang jam 2-an deh. Benar Mas? Iya. Tapi sepertinya nanti saya nggak bisa nganterin kamu pulang. Kenapa Mas? Bukannya saya nggak mau nganterin kamu pulang sih. Tapi kalau misalkan kamu nggak keberatan, saya bawa kamu dulu ke tempat yang saya akan tuju karena memang nanti saya ada perlu dulu sebentar aja, setengah jam. Tapi nanti habis itu kamu saya anterin pulang, gimana? Tapi kalau misalkan kamu nggak mau nggak apa-apa. Nanti saya akan minta tolong sama teman-teman yang lain untuk anterin kamu kalau ada yang searah gitu. Karena emang apartemen kamu tuh emang jauh, lumayan agak jauh sih dari sini. Kecuali kalau misalkan nanti tuh 2 hari ke depan itu proyeknya dekat sama apartemen kamu. Ya udah deh Mas, saya emang ikut sama Mas Rama aja, nggak enak sama teman-teman yang lain. Ya udah nanti kamu bareng sama saya aja ya, tapi ikut sama saya dulu. Iya Mas. Terus pas mereka lagi istirahat, lagi mau makan, tiba-tiba si Fajri ini ingat sama Mas Dion. Apakah Mas Dion udah makan apa belum? Ditelepon kan dari lokasi tempat istirahatnya. Halo Mas. Ya, Mas Dion nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Udah makan apa belum? Ini mau makan. Nanti habis makan jangan lupa minum obatnya, itu mau obatnya yang sebelah kiri. Iya, ini juga udah mau minum obat kok habis makan. Gimana hari ini? Hari ini ya begitulah. Ternyata kayak gini ya Mas Dion dulunya. Ya begitulah, itulah yang Mas kerjain dulu dan itu emang basicnya Mas Dion di situ gitu. Mas Dion seneng banget kalau misalkan kerja seperti itu di luar dan ketemu sama orang-orang banyak gitu. Berbeda ya sama aku ya. Kalau aku sih senengnya tuh di dalam, di ruangan, ngobrolnya di dalam ruangan. Kalau ini tuh kayak teriak-teriak, kayak orangnya tuh kasar-kasar semua. Beda jauh sama aku nggak bisa kayak gitu. Maaf ya, saya nggak bisa dampingin kamu di sana sekarang. Oh iya, nggak apa-apa. Aku mau nanya, Pak Hendra udah nelpon belum? Enggak, Pak Hendra nggak nelpon. Sama, kok dia nggak nelpon ya? Biasa kan dia kan nanya mulu ya. Ya mungkin lagi sibuk kali. Oh iya juga sih. Ya udah deh, nanti aku pulang katanya jam 2. Cuman kata Mas Rama gini, aku nggak bisa diantarin pulang cepet. Karena kalau misalkan kalau aku mau diantarin sama dia, aku harus ikut sama dia dulu sebentar, mau ke tempat sesuatu yang katanya lagi ada perlu gitu. Cuma sebentar doang, habis itu langsung dianterin akunya. Tapi kalau misalkan aku gak mau, katanya aku boleh kok nanti pulang sama orang lain. Nanti dia bakalan bilang sama teman-teman yang mau searah sama aku jalannya. Cuma karena aku gak enakan, aku terima tawaran Mas Rama aja. Gak apa-apa kan nanti aku pulangnya agak telat. Iya gak apa-apa. Apa? Enggak jadi. Mas Dion boleh minta titip sesuatu gak? Mas Dion mau titip apa? Mas Dion pengen martabak. Ya ampun, martabak doang. Ya udah nanti aku beliin ya. Apalagi? Ada lagi nggak? Udah itu aja. Sama kamu. Maksudnya? Enggak, sama kamu cepat pulang. Ya hati-hati di jalan. Ya udah deh, makasih ya Mas.
Iya, kamu juga hati-hati ya. Ya udah deh. Udah tuh kan, mereka udah selesai teleponan. Mas Rama pun manggil, kamu sholat? Iya saya sholat. Ya udah silakan sholat. Mas Rama gak sholat? Saya non muslim. Oh maaf, saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa, saya cuma ngingetin aja. Kalau mau sholat masjidnya di sebelah sana. Nanti kamu wudunya di sana, ada kok di situ. Kalau mau ganti baju juga boleh, nggak apa-apa. Di sana juga ada gantiin baju. Dan mau mandi juga nggak apa-apa, mandi dulu. Nggak usah deh mas, nggak apa-apa. Saya pakai ini aja, masih bersih kok. Ya udah, nanti saya tunggu ya, kamu di sana. Oke, ya udah silakan. Fajri benar-benar nggak ada teman di sana dan orangnya baru-baru semua kan, baru pertama kali juga. Untung ada Mas Rama gitu yang temannya Mas Dion ini yang baik banget, yang bisa ngarahin dia. Dan waktu itu emang Mas Rama ini emang non muslim tapi dia selalu ngingetin sholat. Dan ya udah tuh kan, singkat cerita mereka tuh ngelanjutin kerja lagi selesai sholat. Mas Rama tuh pas lagi kerja tuh selalu ngobrol terus sama si Fajri sampai mereka tuh ngerasa bahwasannya ada chemistry untuk dekat dan punya teman gitu. Dan akhirnya Mas Rama pun tiba-tiba nanya seperti ini, sorry ya tadi saya nggak bisa naik ke atas ke apartemen kamu. Kamu datang sini sendiri apa ada Mas Dionnya juga? Fajrinya kaget dong. Dia lupa bahwasanya dia belum cerita bahwasanya Mas Dion ini lagi sakit. Karena Mas Dion ini teman dekatnya si Rama. Kalau misalkan Mas Dion ini dibilang sakit dalam keadaan kaget kayak gitu, takutnya Mas Rama akan ngelapor ke perusahaan yang ada di Jakarta dan bikin kaget orang Jakarta gitu kan. Akhirnya udah tuh kan, Fajrinya cuma bilang kayak gini, nanti saya ceritain ya mas, kayaknya nggak bisa ceritain di sini, panjang ceritanya. Oh ya udah, nanti aja kamu ceritain di mobil ya. Ya udah deh, saya boleh nanya lagi nggak? Boleh mas, sambil kerja aja, kamu sambil ngejain apa yang saya kerjain tadi. Kita sambil ngobrol aja. Kamu sama Rama, maksudnya kamu sama Dion udah lama kenal? Ya lumayan lah, kira-kira beberapa bulan. Oh iya, dulu kan saya dapat kabar kalau misalkan Dion kan sama Dinda tuh, dan dia udah pernah ngenalin juga sama saya. Gimana sekarang ke kabarnya Dinda gimana? Oh iya, singkatnya aja ya mas. Bukannya saya juga ikut campur sama urusannya orang sih, cuma saya tahu kabarnya kayak gini doang. Mas Dion udah gak sama Mbak Dinda. Serius? Ya udah 1 bulan jalan lah dia gak barengan lagi. Dia mah kayak gitu, beberapa bulan putus, habis itu nyambung lagi. Beberapa bulan putus, nyambung lagi. Kayaknya udah beberapa kali deh kayak gitu. Emang Mas Rama sedekat apa sih sama Mas Dion? Kalau misalkan saya cerita sih, kayaknya enakan nanti kali ya saya cerita. Kayaknya semuanya dinantiin aja deh ya. Bisa aja nih Mas Rama. Sebenarnya saya juga nggak terlalu suka dipanggil Mas sih. Kenapa ya Mas? Iya, saya kan orang Batak. Panggil Bang aja kali ya. Oh iya, karena saya tuh seneng aja gitu dipanggil Mas. Ya udah saya panggil Bang kali ya. Ya udah, Bang Rama. Ya, oke deh. Nanti saya panggil Bang Rama. Maaf ya Bang. Iya nggak apa-apa. Slow aja kali. Orang si Dion aja manggil saya Bang. Ya udah deh, Bang. Makasih banyak ya udah diajarin saya untuk ngerjain ini segala macamnya, dan makasih juga udah nemenin saya dan gantiin Mas Dion yang lagi sakit. Nanti deh saya akan ceritain gimana alurnya. Yang penting kita kerja dulu sekarang. Oke, mereka tuh singkat cerita udah ngobrol-ngobrol, udah sekian lama mungkin dekat. Akhirnya mereka perpulangkan. Bang Rama pun bilang seperti ini, gimana Fajri, kamu jadi mau pulang sama saya? Kayaknya iya deh Bang. Soalnya saya nggak mau ngerepotin orang lain deh, karena juga belum kenal kan. Ya udah deh saya ikut aja sama Bang Rama. Bang Rama mau kemana dulu? Nanti saya juga ikut, gak apa-apa? Ya gak apa-apa, kan saya sendiri. Ya udah deh saya ikut ya Bang. Maaf masih ke bawah-bawah. Iya gak apa-apa, ntar juga kebiasa.
Saya minta tolong dong, Fajri, di ruangan saya itu minta tolong diambilin tas saya. Tadi itu saya lupa ada sesuatu yang di situ. Aduh, lupa banget saya. Ini mobil udah dikeluarin. Ya udah deh, bentar-bentar. Saya ambil dulu ya sana ya, Bang. Iya, saya tunggu. Udah tuh kan. Ini bukan, Bang. Iya, bener banget. Saya taruh di mana? Udah bawa dulu aja di belakang. Taruh di belakang tasnya. Saya duduk di belakang. Duduk di depan lah, biar ada temannya saya ngobrol. Masa kamu di belakang udah kayak penumpang? Ya udah deh. Masuk. Udah masuk mobil, akhirnya mereka jalan. Gimana hari ini? Kata Bang Ramanya gitu. Seru sih, pengalaman pertama kali. Dan ya seru-seru aja sih. Kayaknya kerjanya juga gak terlalu berat banget. Yang penting cuman ini doang sih, kuat sama tenaga doang kali ya. Soalnya kan kita benar-benar terkuras banget sama keringat tuh. Duh gila nih, aku belum mandi, maaf ya Bang. Gak apa-apa, saya juga belum mandi kok. Apa mau mandi dulu di rumah saya? Gak usah deh Bang, gak apa-apa, nanti saya mandi di rumah aja. Oh iya, tadi kan kamu belum cerita. Kenapa? Iya, gini Bang. Sebenarnya Mas Dion itu ada di sini. Serius? Saya kira dia nelpon saya tuh dia masih di Jakarta dan dia cuma ngutus kamu doang ke sini. Enggak Bang. Sebenarnya ini sedih. Karena sebelum berangkat kita tuh nggak apa-apa gitu, baik-baik aja. Tapi setelah hari pertama kita datang di sini, nggak tahu kenapa tiba-tiba kita dapat musibah. Mas Dion sakit. Sekarang Mas Dion lagi terbaring di tempat tidur. Dan alhamdulillah sih tadi pas pergi juga udah mulai enakan badannya, udah bisa digerakin ya walaupun gak bisa kuat. Tapi di hari pertama tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Mas, Bang. Saya aja sampai panik. Saya nggak tahu mau buat apa karena emang saya baru banget kan di situ. Dan saya dibantu security sih, sama security dipanggilin petugas kesehatan, akhirnya diperiksa dan segala macam, dikasih obat dan sekarang udah sadar. Tadi juga saya udah ngobrol dan saya juga udah ditelepon sama Bang Rama juga kan tadi. Ya begitu Bang. Lalu kenapa kamu gak cerita sama saya awalnya? Itu masalahnya Bang. Karena kita berdua sepakat untuk gak ngasih tahu sama orang-orang yang ada di Jakarta. Karena kita gak mau bikin mereka panik dan bikin proyek yang ada di sini berantakan. Karena saya yang diutus dan kita diamanahkan untuk menjadi partner kerjasama di sini. Saya tahu ini berat. Dan saya juga gak mau mengecewakan Pak Hendra. Bang Rama tahu kan Pak Hendra kayak gimana? Ya saya tahu Pak Hendra itu orang baik. Ya, maka dari itu saya sama Mas Dion sepakat untuk gak ngasih tahu. Dan semoga aja untuk beberapa hari ke depan Mas Dion sembuh dan bisa ngerjain apa yang diamanahkan gitu. Dan saya minta tolong banget sama Bang Rama untuk beberapa hari ini tolong bimbing saya biar saya juga nggak terlalu kaku untuk kerja di sini untuk ngerjain proyek ini. Dan kalau misalkan ada salah atau apa, kasih tahu saya langsung ya Bang. Jangan diam-diam aja, jangan gak enakan. Saya terima apapun itu karena saya juga tahu saya juga baru pertama kali ngerjain ini. Iya, saya bisa ngeliat itu kok. Dan saya cukup apresiasi kamu karena kamu emang niatnya belajar banget. Dan saya senang sama orang yang seperti kamu. Oh iya, untuk Kirinta Dinda kenapa? Ya Mas Dion ditinggalin sama Mbak Dinda. Alasannya karena Mbak Dinda mau nikah. Dan ternyata saat mereka berhubungan, Mbak Dinda sudah menjalin hubungan sama orang lain. Sempat down beberapa minggu. Mas Dion gak mau ketemu sama orang.
dan benar-benar sakit hati banget. Sempat beberapa hari ke rumah saya untuk cerita masalah ini, dan berulang kali dia menceritakan hal yang sama. Dan saya tahu dia lagi nggak baik-baik aja, dan dia sempat galau dan stres. Dan Pak Dinda pun mengeluarkan resign kerja dari tempat yang itu. Dan sekarang dia udah nikah. Saya nggak tahu sih kabarnya sekarang kayak gimana. Cuman saya tahu bekas di hatinya Mas Dion kayaknya masih ngena. Dan saya pengen Mas Dion move on dari dia. Barama, kenapa? Saya mau nanya, boleh nggak? Boleh lah, silakan. Menurut Terbang Lama, Mas Dion itu kayak gimana? Dion, gimana ya? Saya sih nggak terlalu deket banget sama dia. Cuma kalau misalkan dia lagi ada tugas di sini, orang yang pertama kenal sama dia ya ada saya. Setiap dia kesini pasti saya yang jadi temannya dia. Sudah beberapa kali sih dia datang ke sini, dan saya lihat ya dia orangnya baik, perhatian, tanggung jawab, dan pekerja keras. Kamu tahu nggak sih, kalau misalkan dia lagi ngerjain proyek yang ada di sini, dia selalu ngelepas bajunya, karena dia bilang dia nggak mau pakai jas, dia nggak mau pakai baju yang rapi untuk kerja yang ada di panas-panasan, karena dia pengen terlihat sama dengan orang-orang yang ada di sini. Itu adalah salah satu toleransi yang luar biasa banget, dan saya sangat kagum sama dia. Demi apa dia buka baju? Iya, dia nggak pernah pakai kemejanya dia untuk masuk ke di luar itu. Kadang terlihat aneh sih. Cuman dia itu baik ke semua orang, termasuk saya. Berarti dia sekarang ada di apartemen. Iya, Wan, ada. Cuman kayaknya saya nggak bisa jenguk dia hari ini, karena habis dari nganterin kamu, sepertinya saya juga bakalan ada lagi urusan yang gak bisa saya tinggalin. Paling saya bisa ke tempat kamu atau ke tempat Dion minggu depan, hari libur. Nanti saya akan main ke apartemen kamu ya. Oke, singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ini singkat cerita aja ya. Dia udah nyampe ke rumahnya, ke tempat yang dituju sama Bang Rama. Akhirnya Bang Rama nganterin dia ke apartemen. Ini udah jam 5 sore. Pas jam 5 sore itu, pas nyampe udah mau maghrib kan, naik ke apartemen. Terus Bang Ramanya udah jalan. Pas sampai di kamar, dia ngeliat pintunya kebuka. Kaget dong Fajri, karena dia pesen sebelum dia pergi, Mas Dion gak boleh kemana-mana. Cuman pas dia masuk, pas dia baru datang, capek banget sih Fajri waktu itu. Cuman karena dia ngeliat pintunya lagi kebuka, akhirnya dia langsung manggil nama Mas Dion. Kira-kira seperti ini. Mas Dion, Mas, buka pintu. Set. Mas Dion, Mas Dion di mana Mas Dion? Mas Dion di mana? Sumpah di mana sih Mas Dion? Kok nggak ada di dalam? HP-nya mana? Di telepon tuh kan, panik tuh. Fajri panik karena dia emang nggak nemuin Mas Dion ada di situ. Di telepon beberapa kali nggak diangkat-angkat. Akhirnya ketiga kali diangkat tuh. Mas, ya. Mas Dion di mana? Aku nggak ada di dalam. Oh, kamu udah pulang? Udah, aku udah pulang. Mas Dion di mana sih? Saya lagi di atas, lagi nyari angin. Emang Mas Dion udah kuat untuk jalan ke atas?
Udah kok tadi. Mas, jangan dipaksain kalau misalkan gak kuat mah. Nanti kan nunggu saya juga bisa. Gak boleh kayak gitu ah. Orang aku bilang tadi gak boleh kemana-mana dulu. Habisnya bosen. Sini ke atas. Saya lagi ada di atas. Ada tempat duduknya juga. Sambil ngelihat pemandangan. Atasnya lewat mana? Udah, kamu lurus, terus belok kiri, naik deh ke atas, ada tangga. Tungguin aku di situ. Iya. Singkat cerita, Fajri pun nyusul ke atas. Dia kan kaget banget ya. Dia orangnya panikan. Dan Fajri itu orangnya panikan. Dan dia tuh khawatiran orangnya kan. Pas nyampe di atas, dimarahin tuh, diomelin. Mas kan saya udah bilang tadi. Udah, jangan marah-marah dulu. Duduk dulu. Pasti capek ya. Maaf ya, bikin khawatir. Enggak kok. Tadi Bansnya bete banget, gak ada temen, gak ada ngobrol. Terus nonton TV, bosen. Akhirnya Mas memaksakan diri aja ke atas. Ternyata bisa kuat. Tapi gak tahu deh pas turun nanti bisa apa enggak. Makanya jangan dipaksain. Kan aku udah bilang. Iya, maaf ya. Pesanan Mas mana? Ya ampun, aku lupa Mas. Tuh kan. Beneran lupa Mas, lupa beneran, sumpah. Ya, aku balik lagi kali ya. Mas tunggu dulu sebentar di sini. Kayaknya martabak nggak terlalu jauh dari apartemen kita. Aku turun lagi ke bawah. Mas tunggu di sini. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Enggak. Aku udah janji tadi mau beliin. Udah Mas tunggu di sini ya. Aku beliin sebentar. Selang beberapa menit, Fajri pun berhasil membawakan martabak buat Mas Dion. Karena Mas Dion emang lagi pengen makan martabak. Kau baik banget sih. Mau balik lagi beliin martabak buat Mas. Ya karena saya tahu Mas kan pengen martabak. Sama kayak saya, kalau misalkan saya pengen sesuatu, kau gak dikasih, ya kayaknya ada yang kurang gitu. Kamu makan juga ya. Gak usah, Mas Dion aja makan sendiri. Mas Dion gak mau makan kalau misalkan sendiri. Kamu makan ya. Sini Mas Dion suapin. Mas, kok disuapin? Kan aku bisa makan sendiri. Gak mau ya? Ya aneh aja gitu. Masa disuapin? Ya udah, makan sendiri sana. Tapi bolehlah. Gak apa-apa lah suapin. Ya udah, sini Mas suapin. Gimana, enak gak? Enak. Sekarang giliran aku. Mangap dulu lah. Enak gak Mas? Ya enak lah, kan Mas suka martabak. Oh jadi Masnya suka martabak. Kok aku baru tahu sih? Sebenarnya sih apa aja sih suka. Apalagi masakan kamu tadi enak banget. Dihabisin gak makanan aku? Ya habis lah. Kamu lihat aja deh, makanan kamu udah habis ludes. Nanti kamu masak lagi kan? Ya kayaknya masak. Masih ada sih. Ada beberapa yang sisa untuk dimasak. Kalau misalkan habis, besok pagi aku ke pasar lagi buat beli. Mas Dion mau pesen apa? Lagi dong martabaknya disuapin. Sini suapin atau. Terus kata Fajri gini, Mas, aku mau nanya, tapi aku takut. Ya nggak apa-apa lah, nanya aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang bisa milikin hatinya Mas Dion, terus kira-kira Mas Dion bisa ngelupain aku, atau Mas Dion bakalan fokus sama orang itu enggak? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Ya aku nggak tahu sih ya Mas ya.
aku kayak ngerasa takut aja gitu. Takut kenapa? Takut jauh-jauh dari Mas Dion. Kok bisa? Jujur aja sih, ngelihat Mas Dion sakit aja tuh, aku juga kayak ngerasain sakit, Mas. Tapi aku nggak tahu kenapa. Makanya aku pengen bikin Mas Dion seneng, biar Mas Dion cepat sembuh. Karena aku sayang sama Mas Dion. Ya, aku sayang banget sama Mas Dion. Iya, Mas juga sayang loh sama Fajri. Makanya apapun yang Mas bisa, Mas bakalan lakuin buat Fajri. Fajri mau belajar apa yang Mas Dion bisa, Mas Dion kasih sama Fajri. Karena Fajri juga sudah Mas anggap sebagai adiknya Mas sendiri. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada apapun yang terjadi sama Fajri, ya itu harus tanggung jawabnya Mas Dion. Mas Dion janji, Mas Dion bakal jagain kamu. Makasih ya Mas. Iya, senyum dong.